selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Aku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada kesempatan ini saya berdoa dimanapun Anda berada, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan singkat tentang perahu yang aman. Katakan sekali lagi, perahu yang aman. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan ini saya upamakan seperti perahu yang sedang berlayar di tengah-tengah laut. Perahu yang sedang berlayar di tengah-tengah laut, jika cuacanya baik, besar kemungkinan ia akan sampai dengan baik di tujuannya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana jikalau seandainya perahu yang sedang berlayar ini menghadapi angin yang tidak baik dan menghadapi badai yang tidak baik di tengah-tengah laut? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Besar kemungkinan juga perahu ini akan tenggelam. Dia tidak sampai dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini tema kita mengatakan perahu yang aman atau kehidupan yang aman. Perahu yang aman yang saya maksud adalah bukan dalam arti tidak menghadapi badai. Bukan dalam arti tidak menghadapi persoalan. Namun yang saya maksud adalah perahumu menghadapi masalah, namun ia tetap aman. Persyaratannya apa Bapak Ibu yang terkasih? Mari saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini dasar tema kita ambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Ini satu perikop. Ini adalah peristiwa di mana Yesus pernah mengadakan yang namanya mukjizat di tengah-tengah laut. Siapa yang tahu? Angin ribut diredakan. Saudaraku yang terkasih, peristiwa ini terjadi pada saat Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat dari Galilea menuju ke Gerasa. Saudaraku, perlu kita ketahui, antara Galilea dan Gerasa ada laut yang memisahkan. Sehingga mereka berangkat dari Galilea menuju ke Gerasa menggunakan yang namanya perahu. Di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah-tengah laut, Alkitab mencatat bahwa mengamuklah taufan. Ombak masuk ke dalam perahu mereka sehingga perahu mereka mau tenggelam. Murid-murid pada saat itu terjadi, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat khawatir. Mereka sangat-sangat takut kalau seandainya perahu mereka dan mereka akan binasa. Pada saat yang sama, Alkitab mencatat bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika mereka berteriak, "Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Maka Yesus bangun, menghardik angin itu, dan ia berkata, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Setelah itu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Lalu mereka berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga danau dan angin pun taat kepadanya?" Setelah kita mengetahui alur cerita daripada firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, saya tidak membawa fokus kita kepada mujizat Tuhan. Saya tidak berbicara tentang mujizat pada kesempatan ini. Namun Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak kita fokus kepada pribadi murid-murid pada hari itu. Fokus kepada murid-murid. Satu pertanyaan besar yang muncul dalam hati saya ketika membaca teks ini, yaitu kenapa mereka sangat takut? Kenapa murid-murid hari itu sangat khawatir? Padahal Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bersama, peristiwa ini Alkitab mencatat bahwa ada pribadi yang hebat di dalam perahu mereka. Ada Yesus dalam perahu mereka. Ada pengendali kehidupan di dalam perahu mereka. Ada pengendali alam di dalam perahu mereka. Lalu kenapa mereka masih takut? Bapak Ibu yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Alkitab mencatat di ayat yang terakhir, jawabannya begini. Firman Tuhan berkata begini, 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini pertanyaan yang menunjukkan pribadi yang sedang bertanya itu tidak mengenal dengan benar siapa yang sedang ia tanyakan. Betul tidak? Bapak Ibu yang terkasih, jawabannya adalah kenapa murid-murid pada saat itu sangat-sangat takut, sangat khawatir. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak mengenal Yesus itu dengan benar. Mereka belum mengenal siapa pribadi Yesus itu yang sebenarnya. Sehingga di ayat yang terakhir, mereka berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Saudaraku yang terkasih, pengenalan yang tidak benar terhadap Tuhan akan membuat kita kurang yakin dan tidak percaya. Yang kedua adalah kenapa murid-murid sangat takut ketika menghadapi badai di tengah-tengah laut yang sangat besar pada saat itu, padahal ada Yesus di dalam perahu mereka. Jawabannya adalah karena mereka telah melakukan kesalahan dengan mengendalikan perahu itu dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mencoba mengendalikan perahu itu dengan kemampuan yang telah mereka miliki, sehingga mereka menganggap remeh Yesus yang ada di dalam perahu mereka. Mereka merasa lebih hebat daripada Yesus untuk mengendalikan perahu. Karena memang sebagian Bapak Ibu yang terkasih, sebagian murid-murid Tuhan Yesus latar belakangnya adalah seorang nelayan. Tentunya seorang nelayan pasti hebat untuk mengendalikan perahu. Dari peristiwa ini, mereka menganggap bahwa mereka lebih hebat daripada Yesus. Akhirnya saudaraku yang terkasih, apa makna firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini di dalam kehidupan kita? Maknanya adalah firman Tuhan mengajak kita, membawa kita untuk memahami, untuk mengerti bahwa di dalam hidup ini sebagai orang percaya, ada pribadi yang hebat, ada pribadi yang kuat, ada pribadi yang berkuasa, ada pribadi yang berotoritas, yang terus menyertai, yang terus memelihara kehidupan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari kesalahan murid-murid. Bahwa mereka hari itu tidak mengenal Yesus dengan benar, makanya mereka takut. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengenal pribadi itu dengan benar. Ketika kita mengenal pribadi itu dengan benar, kita tahu dan kita mengerti bahwa pribadi itu mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Pribadi itu mampu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai seperti murid-murid kita mengandalkan kekuatan kita ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah izinkan pribadi itu mengendalikan kehidupan ini. Izinkan pribadi yang berotoritas itu
mengendalikan perahu kehidupan kita. Itu yang benar. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu pertanyaan dan mengembalikannya di dalam tema perahu yang aman. Pertanyaannya begini: bagaimana supaya perahu kehidupan saya tetap aman meskipun menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup ini? Meskipun menghadapi berbagai badai di dalam hidup ini. Jawabannya adalah seperti yang telah kita pelajari. Supaya perahu kita tetap aman, kenali pribadi Yesus dengan benar. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, izinkan pribadi yang berkuasa, izinkan pribadi yang berotoritas atas alam ini mengendalikan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Dia selalu